Puji Tuhan, Shalom teman-teman JMP. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika dia sudah mati, dia bangkit. Dan dia tidak hanya bangkit teman-teman, tetapi dia naik ke surga. Itulah kepastian yang kita miliki, yang orang Kristen, yang orang percaya punya, yaitu dia naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada berkat yang besar yang mungkin kita sudah lupa, tetapi kembali pada saat hari ini saya ingatkan kepada kita, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika Tuhan naik ke surga. Karena dia begitu mengasihi kita, sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan berkat-berkat ini kepada kita. Nah, berkat yang pertama yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dimanapun, ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengatakan supaya Tuhan menyediakan tempat ketika dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Di sini dikatakan Tuhan pergi ke surga, dia menyediakan tempat supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini berkat yang luar biasa. Sebuah tempat yang Tuhan sediakan kepada kita. Di tempat Tuhan berada, kita pun akan berada nanti. Dan Tuhan memberikan janji, Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Ketika dia naik ke surga, dia berkata bahwa aku menyediakan tempat. Tapi bukan hanya dia sudah, ketika dia menyediakan tempat, dia hanya menunggu, tapi dia akan datang kembali teman-teman, dan menjemput kita untuk pergi ke tempat dia berada. Sebab itu berkat yang pertama, kita memiliki tempat. Tempat itu Tuhan yang sediakan. Maka bersyukur kepada kita. Kalau kita anak-anak muda, teman-teman kita, walaupun kita mungkin saat ini hidup penuh dengan kekurangan, mungkin kita berkekurangan ataupun kita merasa belum memiliki apa-apa, tetapi kita sudah memiliki jaminan ketika kita mati nanti kita punya tempat yang jelas, yang pasti di sorga kita punya rumah teman-teman. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Itu yang pertama. Berkat yang kedua bukan kita alami nanti, tapi kita alami sekarang. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di situ dikatakan, maka bertanyalah mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi kami? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berkat yang kedua yaitu dicurahkannya Roh Kudus bagi kita. Ketika Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40 dan 10 hari murid-murid Tuhan menantikan Roh Kudus pada hari yang ke-50, hari Pentakosta. Hari Pentakosta terjadilah pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Roh Kudus ini yang memberikan murid-murid Tuhan kuasa, yang memberkati murid-murid Tuhan, yang menyertai, yang membuat segala sesuatu pekerjaan murid-murid Tuhan semuanya berhasil. Ketika ada Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu turun atas murid-murid Tuhan, maka murid-murid Tuhan mampu melakukan mujizat, tanda-tanda heran. Begitu juga dengan kita teman-teman. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, kita semua sudah memiliki Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes, siapa yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, barang siapa yang mengaku dan percaya dengan hatinya, dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sudah memiliki Roh Kudus. Maka kita bersyukur dalam hidup kita sudah punya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang akan menjadi jaminan atau menjadi meterai dalam kehidupan kita ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak mungkin diselamatkan. Dan orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai penyertaan Tuhan, karena dia tidak disertai oleh Roh Tuhan. Sebab itu berkat yang kedua, yaitu kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita, Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa, Roh Kudus itu akan membawa kita
berjumpa dengan Tuhan pada kedatangannya pada kali yang kedua. Dan berkat yang ketiga teman-teman, yaitu berkat apologiat yang kita terima, yaitu kepastian akan kehidupan yang kekal. Jadi kepastian akan kehidupan yang kekal itu bukan hanya omong kosong, bukan hanya cerita dongeng, tetapi dengan Yesus naik ke surga, kita dapat menyaksikan kepada dunia, dia memang mati, dia memang bangkit, tetapi dia naik ke surga. Dan dia berjanji, dia akan kembali. Kepastian akan kehidupan yang kekal. Tentunya kita tidak mau jadi orang yang mengikut Tuhan, ya mudah-mudahan atau ragu-ragu. Kita belum tahu apakah kita selamat atau tidak. Tetapi dengan kebangkitan dan kenaikannya ke dalam surga, kita mempunyai iman yang kuat bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Allah. Karena dia naik ke surga dan juga dia akan kembali bagi kita semua. Sebab itu teman-teman JMP tetap kuat di dalam Tuhan. Miliki terus Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Sebab dengan Roh Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 di sana dikatakan ayat 14 atau 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat merayakan kenaikan